Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian, materi fikih pada hari ini kita akan membahas seputar dengan toharoh dan hadas. Apa itu toharoh? Toharoh artinya adalah bersih dan bersuci. Apa itu toharoh? Toharoh menurut secara bahasa artinya adalah bersih dan bersuci. Dan menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, tempat dari hadas dan dari najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Saya ulang lagi ya. Toharoh menurut secara istilah adalah menyucikan badan, pakaian, tempat dari hadas dan dari najis dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam. Baik teman-teman sekalian, sekarang pembagian dari toharoh. Nah, toharoh terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah toharoh dari najis. Sedangkan yang kedua adalah toharoh dari hadas. Satu ulang lagi ya teman-teman. Toharoh terbagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari najis. Kemudian yang kedua, toharoh dari hadas. Untuk poin yang pertama, toharoh dari najis. Toharoh dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Satu ulang lagi, toharoh dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Kemudian cara menyucikannya adalah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, yang biasa disebut dengan air mutlak. Sedulang lagi ya, toharoh dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menyucikannya adalah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, yang air tersebut biasa disebut dengan air mutlak. Kemudian pembagian yang kedua, toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas biasa berlaku pada badan. Toharoh dari hadas berlaku pada badan. Hanya satu saja ya teman-teman, yakni berlaku pada badan. Seperti mandi wajib, berwudu, dan bertayamum. Setelah lagi, pembagian yang kedua dari toharoh adalah toharoh dari hadas dan berlaku pada badan. Contohnya seperti mandi wajib, kemudian berwudu, kemudian bertayamum. Baik teman-teman, untuk toharoh sudah ya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada pembahasan hadas dan cara mensucikannya. Nah, sekarang apa itu hadas? Hadas menurut secara bahasa adalah kejadian ataupun peristiwa. Hadas menurut secara bahasa adalah kejadian ataupun peristiwa. Sedangkan hadas menurut istilah adalah kejadian-kejadian yang ada pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Bisa ulang lagi ya teman-teman. Hadas menurut istilah adalah kejadian-kejadian yang ada pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Bisa ulang lagi ya teman-teman supaya lebih hafal. Hadas menurut bahasa adalah peristiwa ataupun kejadian. Sedangkan hadas menurut istilah adalah kejadian-kejadian tertentu yang ada pada diri seseorang yang menghalangi
sahnya ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, sekarang pembagian daripada hadas. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil. Hadas kecil adalah satu hadas yang bisa dihilangkan dengan cara berwudu ataupun bertayamum. Sedangkan yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang bisa dihilangkan hanya dengan mandi wajib. Saya ulang lagi ya teman-teman. Pembagian hadas. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil yakni hadas yang bisa dihilangkan ataupun bisa disucikan dengan cara berwudu ataupun bertayamum. Kemudian hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang bisa dihilangkan atau bisa disucikan dengan cara mandi wajib. Baik teman-teman, toharoh kemudian hadas sudah kita bahas ya. Nah, sekarang masuk pada pembahasan cara mensucikan hadas. Nah, cara mensucikan hadas itu ada 3 ya teman-teman. Ada 3 cara. Yang pertama adalah bertayamum. Kemudian yang kedua adalah berwudu. Dan yang ketiga adalah mandi wajib. Nah, cara mensucikan daripada hadas ada 3 cara. Yang pertama bertayamum. Kemudian yang kedua berwudu, dan yang ketiga adalah mandi wajib. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan bertayamum dulu ya. Bertayamum, syarat bertayamum itu ada 4. Syarat diperbolehkannya bertayamum itu ada 4. Yang pertama, tidak menemukan air setelah mencari air. Kemudian yang kedua, berhalangannya menggunakan air. Kemudian yang ketiga, syarat diperbolehkannya tayamum adalah telah masuknya waktu sholat. Dan yang keempat adalah menggunakan debu yang suci dalam bertayamum. Sebelum lagi ya teman-teman, syarat diperbolehkannya tayamum itu ada 4. Yang pertama, tidak menemukan air ataupun tidak adanya air setelah mencari air. Kemudian yang kedua, berhalangannya menggunakan air. Kemudian syarat yang ketiga adalah telah masuknya waktu sholat. Kemudian syarat yang keempat adalah apa teman-teman? Syarat yang keempat? Syarat yang keempat adalah menggunakan debu yang suci dalam bertayamum. Baik, kita bahas satu persatu ya. Syarat diperbolehkannya bertayamum yang pertama adalah tidak menemukan air setelah mencari air. Jadi Ustaz berikan contoh ketika di negeri kita sedang mengalami musim kemarau. Kemudian kita mencari air. Di mana-mana sudah mencari air ya. Di arah barat, selatan, timur, di arah 4 juru ya, 4 arah sudah mencari air dan tidak menemukan air, maka seketika itu kita boleh bertayamum. Tapi manakala kita masih menemukan air, maka diwajibkan dalam bersuci harus menggunakan air ya, yakni dengan berwudu. Ketika tidak ada air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Itu penjelasan daripada syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah berhalangannya menggunakan air. Contohnya seperti ketika ada anggota wudu yang mengalami ataupun terkena luka. Contohnya di tangan ya. Di tangan, tangan ini adalah termasuk daripada anggota wudu ya. Di tangan ada sebuah luka yang mana kata dokter lukanya ini ketika terkena air maka akan semakin parah ataupun akan
bu. Maka karena luka tersebut berada dalam jangkauan anggota wudhu, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Itu contohnya ya teman-teman. Nah, itu poin yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga contohnya adalah syarat yang ketiga apa teman-teman? Nah, telah masuknya waktu sholat. Nah, contohnya waktu zuhur menunjukkan jam 12.00 ataupun 12 pas. Nah, maka sebelum daripada jam 12 pas kita tidak diperbolehkan untuk tayamum ya teman-teman, meskipun syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi. Contohnya kita sudah mencari air tapi tidak ditemukan, ataupun yang kedua contohnya ada luka yang berada dalam anggota wudhu, yang mana ketika luka tersebut kena air maka akan kambuh ataupun akan semakin parah. Nah, dua syarat ini sudah terpenuhi ya teman-teman, ataupun salah satu syarat ini sudah terpenuhi, tetapi kita tidak boleh bertayamum langsung sebelum waktu sholat masuk. Maka sebelum azan kita tidak boleh bertayamum ya teman-teman. Nah, kita tunggu dulu sampai masuknya waktu sholat. Nah, ketika kita mendengar suara azan zuhur, maka disitulah kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, itu poin yang ketiga. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, yakni menggunakan debu yang suci. Nah, contohnya semua syarat-syarat sebelumnya sudah terpenuhi semua, tidak ada air ataupun berhalangan menggunakan air. Kemudian yang ketiga telah masuknya waktu sholat. Nah, sekarang yang terakhir kita menggunakan debu yang suci dalam bertayamum. Nah, jadi kita tidak boleh mencari asal debu ya teman-teman. Nah, kita cari di mobil, contohnya di kaca mobil itu ada debu, kita tempelkan, kemudian kita usapkan ke muka. Nah, itu tidak boleh ya, karena debu yang ada di mobil itu belum tentu suci. Lalu bagaimana caranya? Cara mencari debu yang suci, nah, kita cari tanah ya teman-teman. Jadi memang kalau di musim kemarau itu tanahnya banyak yang berdebu ya. Nah, kita cari tanah, kemudian kita saring tanah tersebut sampai terpisah antara tanah yang kasar dan tanah yang lembut. Maka nanti tanah yang lembut itulah yang kita gunakan untuk bertayamum. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman, Ustaz ulang lagi ya supaya lebih hafal lagi. Syarat diperbolehkannya tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah tidak menemukan air atau tidak adanya air setelah mencari air. Kemudian yang kedua, berhalangan menggunakan air. Kemudian yang ketiga, telah masuknya waktu sholat. Dan yang keempat, menggunakan debu yang suci dalam bertayamum. Nah baik teman-teman, sekarang kita akan bahas fardu ataupun rukun daripada tayamum. Nah, fardu ataupun rukun tayamum itu ada 5 ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah niyat. Kemudian yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu ataupun tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai kedua siku-siku dengan debu ataupun dengan tanah. Dan yang keempat, memindahkan debu kepada anggota yang diusap. Kemudian yang kelima adalah tertib. Saya ulang lagi ya teman-teman. Fardu ataupun rukun daripada tayamum ada 5. Pertama adalah niyat. Kemudian yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu ataupun dengan tanah. Kemudian yang ketiga, mengusap kedua tangan dan kedua siku-siku dengan debu dan tanah. Kemudian yang keempat, memindahkan debu kepada anggota yang diusap. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah tertib. Nah, sekarang tata caranya. Tata cara bertayamum yang pertama adalah kita menggunakan debu yang akan digunakan ke
wajah kita ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mencari satu nampan ataupun satu wadah yang lebar. Kemudian wadah tersebut diisi tanah ya. Kemudian setelah diisi tanah, teman-teman saring dulu ya, pakai saringan. Disaring sehingga tanah-tanah yang keras ataupun yang kasar itu terpisah dengan tanah yang lembut. Maka setelah tanah yang keras dan yang lembut terpisah, maka yang akan kita ambil atau yang akan kita gunakan adalah tanah yang lembut ya teman-teman. Jadi caranya setelah tanah yang lembut diletakkan di nampan, maka kita letakkan kedua telapak tangan kita di atas nampan yang berisi tanah tersebut ya. Kita letakkan di yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan, bebas ya. Kita ambil contoh yang sebelah kanan saja ya. Kita letakkan kedua telapak tangan kita di nampan bagian sebelah kanan. Setelah diletakkan, kemudian kita angkat tangan kita dan kita tempelkan seperti ini ya, supaya debu-debu yang kasar itu berjatuhan. Setelah seperti ini, maka yang menempel di tangan kita ini adalah debu-debu yang halus ya, sehingga debu-debu tersebut tidak membahayakan kulit kita ataupun kulit wajah kita, karena kulit wajah ini adalah kulit yang sensitif ya teman-teman. Setelah itu baru kita mengusap wajah kita dengan niat. Apa itu niatnya? Niat tayamum adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Sambil mengusap ya teman-teman berniatnya. Setelah mengusap wajah, sekarang waktunya mengusap kedua tangan. Maka yang akan kita gunakan tanah ataupun debunya itu harus berbeda dengan debu yang sebelumnya ya. Karena kita menggunakan debu untuk mengusap wajah di bagian kanan, maka sekarang di bagian yang kiri ya, harus debu yang baru. Bagian kiri kita tempelkan kedua telapak tangan kita di atas tanah yang berdebu. Kemudian kita angkat, kita guncang-guncangkan ya, tempel-tempelkan supaya debu-debu kasarnya hilang. Kemudian setelah itu kita usap tangan kita ya. Seperti ini ya teman-teman. Cara mudahnya adalah yang pertama, jari-jari, telapak tangan di bagian jari ini untuk mengusap sisi belakang daripada tangan kita ya. Seperti ini, sisi belakangnya ya. Setelah sampai siku-siku, maka bagian atasnya kita gunakan adalah sisi yang belum terkena anggota tayamum, yakni sebelah sini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi ini rata ya. Saya ulang lagi. Dari sini menggunakan jari-jari ya, bagian sini ya, telapak tangan bagian jari untuk bagian belakang dari tangan ya. Seperti ini. Kemudian untuk telapak tangannya ataupun perut bagian telapak tangan itu digunakan untuk mengusap bagian tangan yang dalam. Seperti ini. Terakhir jempol ketemu jempol. Kemudian yang bagian kiri. Yang bagian kiri juga sama ya teman-teman. Untuk bagian luar ataupun bagian kulit kita yang coklat ini ya, kita gunakan telapak tangan yang ada di jari-jari. Kemudian untuk bagian yang putihnya atau bagian dalamnya, ini kita gunakan telapak tangan ini ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian dalamnya, terakhir jempol ketemu jempol. Jangan sembarangan ya teman-teman. Jangan sampai kita mengambil debu untuk mengusap kedua tangan kita, kemudian asal usap-usap gini. Tidak seperti itu ya. Nanti kalau terusap-usap ya nanti jadinya apa teman-teman? Jadinya kurang sempurna ya. Jadi untuk cara bertayamum kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya baik, untuk materi fikih pada hari ini kita cukup dulu ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita
kefahaman dan kemudahan dalam mengamalkan dan menyampaikan apa-apa yang sudah kita pelajari ya teman-teman. Ya, itu saja dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.